Ya, warnanya kok nggak indah gitu ya? Ada. Ahli IT ya, Mas. Oh, sering ikut organisasi yang komentar DD ya. Gitu ya, Mas. Banyak sekali hadir. Ini ada. Iya kan? Apa? Bisa ya? Itu proyektornya ya nggak? Itu loh, warnanya pancaran dia. Coba lampunya. Enak ya dipandang. Kayaknya ada proyektornya deh. Coba Mas mau dimatikan dulu terus dinyalakan lagi mungkin ya. Kalau enggak apa kita? Kalau ruangan lain enggak penuh ya? Bisa. Ya sih, yang malah jadi pintar ibunya. Oh, sudah biasa. Yang teraniaya. Masya Allah. Ya. Nah. Sabar. Betul. Ini konek-konek.
bagusnya. Udah. Oh, itu yang diasingkan dari yang udah iya diasingkan aja itu. Iya, warnanya bagus ya itu ya. Ini pelajaran berharga hari ini, jangan melihat sesuatu dari luar karena ternyata jadi kemana-mana gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kuliah kurang berapa kali lagi yang TSCSP 3 ya? Ada 2 atau 3? Baik, ini minggu depan, Jumat ya. Soalnya hari Senin sampai Rabu itu kan ada ujian ya di PSPK, jadi yang kuliah Senin sampai Rabu terpaksa diliburkan. Tapi yang itu kan sepertinya tidak. Jadi nggak apa-apa yang mau saya happy banget gitu. Baik, ya kemarin kalau mau diingat kemarin belajar tentang suku Storia. Suku Storia ada berapa angkatannya? Storia 3 apa aja? Rental, terus Cardina, terus rental ya. Kemudian apalagi yang belajar kemarin tentang ini formulasi dari suku Storia ada apa aja? 1 basis ya. Yang sebelumnya zat aktifnya atau obatnya, kemudian zat tambahan. Jadi nanti misalkan ada suatu soal ya, kasus begitu, misalkan Bapak Hidayah, kita yang Hidayah di sini. Bapak Hidayah mengalami kecelakaan pusing kepala, mengeluhkan pusing kepala sebelumnya. Kemudian beliau juga demam tinggi sekali. Nah, kalau demam tinggi itu kan tidak boleh langsung misalkan ada penanganan operasi dan lain sebagainya, kan tidak bisa ya kalau dalam kondisi demam. Oleh sebab itu dia mengambil pisah beliau. Apa yang dilakukan? Sediaan yang dipilih apa? Ya, karena apa? Beliau tidak mungkin ya ini paksa kalau dulu waktu itu saya dulu ya hujan itu dicokokin itu sangat manis, masih teringat ya. Nggak tahu saya punya itu pokoknya kayak manis tersendiri. Nah, jadi seperti itu soalnya. Kemudian suppositoria itu apa? Obatnya apa kira-kira? Kalau demam tinggi, yang paling jelas pertama dibuat suppositoria misalnya seperti ini. Nah, kan soalnya jadi tinggal yang pilih. Kalau pusing kan bisa juga pakai apa lagi selain paracetamol. Ibuprofen, apalagi apa? Ya, yang ada kafeinnya bisa, aspirin itu bisa ya. Nah, nanti kemarin sudah sempat saya terang kalau aspirin dia tidak cocok untuk apa basis apa.
Ya. Nah seperti itu contohnya. Jadi misalkan kalian pilih aspirin, gitu. Nanti basisnya apa? Yang cocok dengan aspirin. Nanti bahan tambahannya apa kalian sesuaikan. Baik. Yang kemarin kita sudah belajar suppositoria itu apa, kemudian basisnya seperti apa. Nah ini kita akan membuka suppositoria. Metodenya ada apa aja sih, gitu ya. Nah untuk metode ini belum kan kemarin. Belum kan kemarin sampai ini kan ya saya samakan kok semua kelas. Ya, metode pembuatan suppositoria itu jadi ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada pencetakan dengan tangan atau manual. Yang cocok dibuat dengan tangan ini apa? Kemarin sudah saya contohkan pakai basis apa? Yang bisa langsung dibentuk tangan. Yang saya bilang mirip minyak ikan itu loh. Dan ingat basis apa? Basis mau di Shopee juga. Kalau ayo sayang ini ya gliserolin lengket sehingga bisa dibuat dengan lalu nanti syarat-syaratnya ada di bawah ya kalau dibuat tangan. Kemudian ada dengan kompresi apa? Kompresi kompres tekanan ini dengan panas panas bisa pencetakan dengan penuangan dan pencetakan dengan mesin otomatis. Ini sudah pernah dipelajari ya ternyata ya di farmaseutika. Iya, tapi sudah kemarin dijelaskan sampai semua itu atau enggak? Oh iya baik. Oh soalnya kalau kemarin ada kelas yang bilang sudah pernah dipelajari Bu, berarti kan ini ya ilmunya udah di atas rata-rata, jadi saya kan menerangkannya tuh enak kan ya tinggal. Ya. Jadi ini pencetakan dengan menggunakan tangan. Tadi contohnya basis yang mudah dibuat dengan tangan tadi apa? Basis gliserolin. Nah ini syaratnya bermanfaat pada preparasi suppositoria dalam jumlah kecil. Jelas ya ini bisa dilarang juga. Ya, jangan sampai kalau kalian membuat 3000 suppo terus pakai tangan, ya. Jadi tangannya jadi kapalan. Ya, jadi ini kalau kalian membuatnya dalam jumlah kecil begitu bisa menggunakan tangan. Selanjutnya adalah metode kompresi atau compression molding. Nah, nanti jadi bahan-bahan yang sudah siap cetak untuk suppositoria dia akan dimasukkan ke dalam suatu alat. Jadi pada dasarnya compression molding adalah proses manufaktur yang memanfaatkan kombinasi nih tekanan dan panas untuk membentuk suppositoria sesuai dengan cetakannya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti dituang di sini ya dimasukkan ke alat, terus kemudian ditutup. Setelah ditutup nanti dia di sini ada tekanannya ya. Ada tekanan dan ada bantuan panas. Ini sudah ada alatnya. Kemudian nanti akan menjadi seperti ini. Selanjutnya metode cetak uang. Nah ini yang sering dilakukan di laboratorium misalkan. Kemarin kalian masih sudah melakukan ya, jadi tidak terlalu pusing itu membayarkannya itu tidak terlalu malam. Nah metode cetak uang ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pembuatan suppos skala kecil maupun besar. Ini bisa digunakan untuk skala kecil maupun besar ya. Nah, jadi ini seperti yang kalian lakukan juga. Jadi pertama itu basisnya dilelehkan terlebih dahulu, kemudian nanti dimasukkan ke dalam wadah, disuspensikan atau diemulsikan, dicampur merata seperti itu, kemudian dituang ke dalam cetakan. Nah, cetakannya ini terbuat dari krom atau nikel. Seperti biasa ya di sini. Kemudian jangan lupa ya untuk zat-zat yang yaitu basis tertentu yang dia susah untuk lepas dari cetakan dikasih apa? Bantuan apa? Ya. Namanya apa itu? Jadi dia buat melindungi. Baik. Nah ini jadi kalau nanti di soal ada pernyataan begini, buatlah suppositoria
dalam satu batch berjumlah 3.000 hingga 6.000 suku. Jadi misalkan kasusnya itu untuk pasien yang demam gitu, atau pasien yang sakit kepala, kemudian kira-kira sediaan apa yang cocok, bagaimana metode yang membuat tangan tadi, yang pakai tangan tadi, ya kan, dikasihnya yang mesin ini otomatis dengan mesin, karena di dalam laboratorium mesin ini dia bisa mencetak sekitar 3.000 sampai 6.000 suppositoria. Ini mirip ya seperti suppositoria pada umumnya, cara membuatnya hanya saja dia semua menggunakan mesin. Jadi di situ tuh kalian tinggal menuangkan aja, ditaruh di alat, kemudian nanti penuangan, pendinginan, pengeluaran semua udah otomatis dengan mesin. Nah yang terakhir adalah pencetakan dengan menggunakan cetakan disposable. Ada yang tahu disposable apa? Disposable, ayo, disposable masker, masker yang disposable apa ayo, sering dengar ya? Apa? Sekali pakai. Nah, jadi nanti dituang langsung pada material pengemas. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya di sini Mbak Mas, kalian meskipun di sini tuh kelihatannya kayak wah itu kok aneh ya Bu, kayaknya dari plastik gampang rewel, itu kan panas suhunya. Enggak ya, ini udah didesain sehingga dapat mencetaknya itu enggak lama dia. Dan dia juga akan bisa dengan mudah, tapi ini langsung dibuang ya. Jadi sekali dipakai dibuang, sekali dipakai. Nah ini pemilihan basis, jadi ini ya kurang lebih dalam pemilihan basis ini banyak hal yang harus diperhatikan. Seperti dia harus inner, kontraksinya harus bagus, dan nanti saya terangkan di kontraksi yang seperti apa sih, kemudian stabilitasnya, kelepasan, viskositas, pemadatan, dan lain sebagainya. Di prioritas apa yang prioritas? Tidak pemilihan purity itu kan pemilihan impurities. Kalau love, unlove berarti love ya. Ya suka enggak di sini ya kalian. Saya juga ngomong apa sih gitu ya. Baik, selanjutnya ini ya. Jadi pemilihan basis tadi ya yang harus diperhatikan itu adalah ini tadi. Jadi kalian harus mempertimbangkan semua ini. Nah, tapi yang harus kalian cek pertama kali itu berdasarkan efeknya dulu kalau ada zat aktif. Nah kemarin efek suppositoria itu bisa berefek apa dan apa? Itu apa ya? Betul, sistemik sama apa? Nanti kalau saya kejirat terus jatuh jangan diketawain ya, ini kabelnya banyak banget. Apa? Sistemik dan lokal, betul sekali tadi siapa yang bilang ya? Itu ya. Kalau lokal yang gimana? Terpusat pada satu titik yang sakit misalkan. Kalau sistemik dia efeknya lebih menyeluruh. Kalau yang lokal contohnya untuk apa kemarin? Wasir ya, gampangnya wasir. Nah, wasir itu bisa sistemik bisa lokal ya. Itu tapi untuk obat-obat khusus seperti apa obat wasir? Boraginol ya, boraginol kan kita sebut merek ya, apa soalnya isinya banyak di boraginol. Nah, terus kalau efek sistemik contohnya apa? Apa? Paracetamol ya, bisa itu sistemik ya, bisa. Selain itu apa penyakitnya? Sedikit sekali. Nah ini ya, jadi tujuan sistemik itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya zat aktif dapat terdispersi dengan baik dan dapat lepas dari sediaan. Jangan sampai nanti zat aktifnya itu tetap berada dengan basis nempel sehingga dia nggak menuju ke target. Harusnya yang baik yang gimana? Saat dia dibawa ke basis menuju ke target sakitnya, itu nanti baru dilepas. Jadi basisnya itu hanya membawa zat aktifnya gitu.
sehingga dia nanti bisa dilepaskan pas target. Jangan sampai nanti basisnya itu akan menghalang-halangi ya, jadi nggak bisa pas dari basisnya si zat aktifnya. Kemudian jika zat aktif larut air, maka gunakan basis lemak dengan kadar air yang rendah. Jika zat aktif larut lemak, gunakan basis larut air dengan penambahan surfaktan. Jadi perlu ditambahkan surfaktan kalau dia itu larut lemak ya, karena kalau pakai basis air sama lemak kan dia enggak bisa, jadi ditambah surfaktan. Untuk meningkatkan homogenitas zat aktif bisa dilarutkan dalam pelarutnya atau dihaluskan dulu. Jadi kalau misalkan dia itu nggak homogen, berarti dia bisa dilarutkan dulu sebelum dia sebelum dia dicampur, atau dia pas dicampur itu pokoknya harus dihaluskan dulu sebelum dicampur supaya homogen. Selanjutnya, zat aktif yang sedikit larut air atau pelarut lain dalam basis dilarutkan dulu dengan zat aktif yang langsung dicampur basis diayak dulu. Nah ini ya, kemarin saya jelaskan pengayaknya mes itu ada yang 60, ada yang 100. Boleh itu dua-duanya, nanti sesuai pakai USP-nya yang mana. Selanjutnya untuk efek lokal, untuk hemoroid, anestetik lokal dan antiseptik tidak untuk diabsorpsi. Ini maksudnya itu kalau dia itu tidak mudah diabsorpsi atau apa, nah itu tuh bisa. Supo itu yang dipilih nanti basisnya yang seperti apa gitu. Pertama, basis tidak diabsorpsi, melebur dan melepaskan obat secara perlahan. Jadi dia kalau misalkan dia itu nggak mudah menyerap begitu, tidak mudah melebur atau tidak mudah melepaskan obat, berarti dia itu pelepasannya itu pelan-pelan. Soalnya biar apa ini? Kenapa kok basis untuk efek lokal ini malah dia pelan-pelan gitu melepasnya, supaya efeknya lebih lama ya. Jangan sampai misalkan nanti nyeri banget, nyeri kan harus segera diatasi ya. Diatasi cepat, terus hilangnya juga cepat, maksudnya efeknya itu ngefek obatnya itu cepat, itu kan kurang nyaman ya. Nanti malah protes pasiennya, saya pakai itu cuma 5 menit sudah sakit lagi. Kemudian basis melepas obat pada dosis memadai dalam waktu setengah jam dan melepas obat 4-6 jam. Kalau dia melepas obatnya 4-6 jam berarti berapa kali sehari? 6-4 kali sehari. Nah, pilih basis untuk efek lokal itu ya dipilih dulu tuh kira-kira yang cocok efek lokal seperti apa. Dan yang jelas obat harus bisa didistribusi secara homogen dengan basis suku. Itu maksudnya dia harus dicampur merata ke basis suku. Baik, selesai kita akhiri ya kuliahnya ya gitu. Jadi gitu ya. Enggak, tenang, masih satu. Ya ini, itu kenapa sih kok ngeprank kita ya? Enggak ya, ini maksudnya suku 1, suku 2 itu biar ini loh. Kalau saya ngirim PPT itu enggak begini dengan jadi saya tidak ada bedanya suku 1, 2 lanjutan. Ini ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, ini agak penting. Soalnya gini, di RPS kan ditulisnya salep aja ya, tapi bagian dari salep itu ada apa aja selain salep yang termasuk di dalam salep itu apa aja? Kemarin saya jelaskan terus nah kemarin kan kita fokusnya ke salep ya, karena di RPS itu kan ditulisnya salep, tapi kan kalian tetap harus paham ya kayak teori seperti apa, jalan seperti apa, kemudian pasta seperti apa. Nanti saya berikan materinya, karena kan nggak mungkin ya kita tambah jam lagi di luarnya atau itu ya, kita pokoknya harus dipelajari. Nah, yang ingin saya tawarkan itu keluar nggak waktu ujian baiknya yang keren pasti jujur sekali gitu loh. Kalau yang lain itu masih mikir ya, saya masih mikirnya nggak ya gitu, masih ada nggak apa-apa nggak bagus ya, bagus. Maksudnya baik, berarti nggak perlu dimasukkan ujian terus pas
seperti apa, salah seperti apa, jelas bersama. Baik, ini saya terangkan sedikit. Jadi begini Mbak Mas, ternyata dalam membuat formulasi suppositoria ini banyak sekali menemukan masalah ya. Nah, rangkum menjadi masalah spesifik yang sering sekali muncul dalam pembuatan formulasi suppositoria. Besok kalau kalian membuat suppositoria, kemudian kok ada masalah-masalah itu nggak bisa panik gitu, karena semua masalah itu pasti ada solusinya. Nah ini saya, jadi meskipun nanti masalah di luar yang saya terangkan itu ada juga ya, tapi ini yang paling sering muncul. Nah ternyata yang pertama itu air dalam suppositoria. Jadi adanya air dalam suppositoria itu menyebabkan masalah, itu yang Mas. Nah itu kenapa kira-kira sangat dihindari ya kalau air yang ada di dalam suppositoria, tapi bukan berarti dihindari itu bukan berarti nggak boleh sama sekali. Tapi kalau misalkan ada pilihan menggunakan air atau tidak, itu sebaiknya tidak. Karena yang pertama, air itu dia mempercepat oksidasi lemak, sedangkan kita tahu basis-basis kita yang akan kita gunakan dalam suppositoria ini banyak, salah satunya ada basis lemak ya. Jadi itu dihindari karena dia mempercepat oksidasi. Kira-kira kalau dia mudah teroksidasi akan apa? Mudah apa? Rusak, ada rasa rusak, bisa kemik, bisa apa, ada rasa cepat dan lain sebagainya. Yang kedua, jika air meluap, bahan terlarut dia akan mengkristal. Jadi kalau misalkan kalian nanti menggunakan air dalam pelarutnya itu dalam formulasi suppositoria, kalau dia didiamkan terus, lama-lama dia zat aktifnya di situ tuh akan mengkristal. Jadi nanti akan melihat itu sehingga itu nggak menarik ya. Dan itu juga nggak tahu juga kalau sudah masih bagus atau tidak. Dan yang kedua, yang ketiga, meskipun air digunakan untuk melarutkan obat, tapi tidak membantu absorpsi kecuali dalam bentuk absorpsi, di mana jumlah air lebih dari 50% dalam fase pertama. Maksudnya begini, jadi kalau pemeriksaan kalian itu pakai air, jadi jangan lebih dari 50% karena air dalam absorpsi kalian. Jadi kalau kurang dari 50% ya apa? Tapi kalau bisa sih dihindari atau lain. Selanjutnya, reaksi antar bahan dalam suppositoria akan lebih mungkin terjadi dengan adanya air. Jadi nanti bahan situ yang dipakai suppositoria itu nanti akan saling berinteraksi kalau adanya air. Jadi dihindari. Nah, lalu gimana nih Bu? Nggak bisa yang zat aktif saya itu hanya bisa dilakukan dengan air gitu. Karena pakai pelarut ini nggak bagus gitu. Kira-kira boleh ya, dia sama kurang dari 50%. Dan ini kalau kepepetnya memang harus pakai air 100%, nggak apa-apa ditambah air, tapi harus ditambah pressure pakai pressure tadi apa? Pengawet. Selanjutnya ini higroskopisitas. Higroskopisitas apa? Higroskopisitas ada apa? Air, hidro. Kalau air hidro apa hidro? Ya, hidro. Kalau hidro apa? Apa? Udara ya. Udara. Saya tahu kalian menjawab udara, cuman kayak masak sih segampang itu gitu ya. Bukan kayak gitu. Gak apa-apa. Saya tuh sering gitu ya kalau mahasiswa nilainya itu mohon maaf nih amit-amit ya kalian juga akan gitu ya. Amit-amit nilainya mahasiswa itu jelek, kurang dari standar. Gitu. Saya tuh mikirnya mungkin dia itu menerangkan hal itu maksudnya, cuman beda penyampaian aja gitu ya. Jadi apa sebenarnya? Tapi ya terus jangan kalau orang demam terus dikasihnya obat apa gitu. Maksudnya ini ya, jadi higroskopisitas ini akan terjadi jika ada reaksi dengan menggunakan udara. Maksudnya kalau ada udara dia akan ya bisa lembab, bisa nyamir seperti itu. Nah ternyata nih gliserin itu apa?
gliserin yang tergliserinasi gitu, kehilangan kelembaban pada suhu kering dan mengabsorpsi lembab pada kondisi kelembaban tinggi. Jadi nanti kalau kalian pakai basis yang menggunakan gliserin gitu, itu hati-hati ya penyimpanannya. Jika dia itu nanti di suhu kering atau kondisi kelembabannya tinggi, itu dia akan menyebabkan kelembabannya itu ini lembab gitu. Jadi nanti akan keluar airnya. Kita tidak mau ya kalau sumber terus air gitu ya. Kayaknya. Ini juga perlu diwaspadai untuk penggunaan PEG. Karena PEG termasuk basis apa kemarin? Basis apa? Coba dibuka set gitu di catatannya. PEG basis larut air. Basis larut air dia ternyata juga bersifat higroskopis ya. Jadi hati-hati kalau kalian memakai PEG. Selanjutnya inkompatibilitas. Apa itu inkompatibilitas? Bahasa gaulnya itu inkom. Jadi kalau udah mahasiswa farmasi semester tinggi itu ya irit bahasa gitu. Jadi kalau ngomong itu biasanya gini, itu loh Bu, inkom gitu. Inkompatibel gitu maksudnya. Apa artinya inkompatibilitas? Apa? Ayo Mas, saya mengerti maksud Anda. Apa? Ya betul itu. Apa? Apa mbaknya yang di belakang mungkin atau ya teman yang depan apa inkompatibilitas? Dulu yang diperhatikan inkompatibilitas tidak stabil. Apa itu tidak, kalau bahasa gaulnya itu tidak menyatu. Jadi misalkan nanti kayak kamu dan aku tuh income-nya tinggi banget gitu ya. Jadi kamu sama aku tuh tidak menyatu. Oh berarti ini anak farmasi nih ya nanti yang ngomong kayak gitu. Ya kalian coba pakai bahasa ngomong sama temennya pakai bahasa kefarmasian gitu loh. Jadi biar oke kan nanti mengingatnya itu enak. Nah, PEG itu ternyata dia inkompatibel dengan garam merah, asam tangan, aspirin. Nah, ini ya yang perlu saya garis bawahi. Jadi, misalkan tadi kasusnya orang pusing, terus nyeri, begitu kan bisa pakai aspirin. Aspirin itu sebenarnya obat apa sih? Apa? Iya, antikoagulan itu kalau dosisnya 80 ya. Kalau nggak 80 gitu. Ini pada umumnya apa? Ya, kita ambil juga gitu ya, juga pusing, gitu bisa juga. Nah ternyata dia tidak bisa menggunakan basis PEG karena dia itu inkompatibel satu sama lain ya, PEG sama aspirin gitu. Jadi pertanyaannya itu jangan pakai PEG. Selanjutnya, beberapa bahan memiliki potensi menyebabkan kristallisol pada basis PEG yaitu SOD barbital, asam salisilat dan camphor itu camphor ya camphor. Nah, jadi ada beberapa bahan dia itu menyebabkan pengkristalan gitu ya, kristalnya keluar. Nah, ini salah satunya itu kalau dia pakai basis PEG. Jadi hati-hati nih kalau PEG ini banyak tanda petiknya ya. Selanjutnya konsentrasi asam salisilat yang tinggi menggunakan basis PEG sehingga konsistensinya seperti sama. Jadi misalkan kalian mau membuat supositoria nanti dari asam salisilat kemudian pakai basis PEG terus kaget loh itu kok konsistensinya jadi kayak gini padahal harusnya apa? Bening gitu ya, larut, nggak harus bening sih, larut gitu ya, mencair pada saat dia itu dipanaskan, kemudian nanti setelah mencair dia dituang memadan, itu kan yang diinginkan. Tapi ternyata PEG sama asam salisilat yang konsentrasinya tinggi, gitu ya, oh berarti asam salisilat saya ini terlalu tinggi mungkin ya Bu ya konsentrasinya, gitu. Sehingga
konsistensinya itu jadi lengket begitu, nggak bisa dicetak ya akhirnya. Jadi itu adanya inkompatibilitas tadi. Selanjutnya penisilin G, meskipun stabil dalam lemak coklat, ternyata terdekomposisi pada basis PEG. Jadi ini ingat ya, kalau antibiotik khususnya penisilin G, besok misalnya ada soal seperti itu, ya jangan pakai basis PEG ya, karena menyebabkan dekomposisi. Selanjutnya basis lemak dengan nilai hidroksil tinggi bereaksi dengan komponen asam. Nah ini viskositas. Viskositas ada yang tahu tidak? Viskositas itu adalah Nah, viskositas basis sangat penting dalam proses produksi dan karakteristik dalam rektum setelah melalat. Jadi jangan sampai ya viskositas ini kalau misalkan sudah masuk ke dalam, karena adanya sifat viskositas yang jelek gitu masuk ke dalam tubuh, nanti ya jadi keras sekali. Ini kan menyebabkan ini ya keras ya, karena dia kan ketebalan, semakin dia kental terlalu kental nanti kemungkinan melalatnya juga lama. Jadi nah, terus ini ya lemak coklat viskositasnya kurang dari basis PEG atau bisa Nah ini maka hal ini perlu dilakukan untuk menghindari sedimentasi. Sedimentasi tahu nggak? Sedimentasi adalah ini ternyata itu hati-hati ya, karena lemak coklat itu kurang dari basis PEG, jadi nanti harus diwaspadai sekali cara pembuatannya karena dia mudah untuk sedimen. Nah, lalu pengatasan viskositas ini apa ya? Apa ya Bu caranya? Gimana caranya? Yang pertama, penggunaan aluminium monosterat 2% meningkatkan viskositas dan homogeneitas material di dalam. Jadi nanti kalau kalian itu mau menggunakan aluminium monosterat dalam komposisi kalian itu jangan lebih dari 2% ya, karena dia bisa meningkatkan viskositas, kecuali memang sediaan kalian itu cairannya terlalu lembek, maksudnya terlalu cair sehingga nanti dikhawatirkan kalau dia masuk ke dalam cetakan, nah itu tetap lembek, itu boleh menambah tergantung dari kalian kondisi di lapangan seperti apa, tapi biasanya jangan lebih dari 2% untuk selanjutnya setil, stearin, alkohol serta asam stearat dapat memperbaiki konsistensi sulfose kalian. Jadi ini untuk memperbaiki konsentrasi konsistensi sulfose kalian biasanya kadang ditambah setil stearin. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa zat yang untuk memperbaiki sifat atau konsistensi dari sulfose kalian, selanjutnya kerapuhan itu jelas ya. Jadi suppositoria dari lemak coklat dia bersifat elastik dan tidak mudah hancur. Ini jadi perlu digarisbawahi ini, hati-hati nih ya. Untuk basisnya itu dibuat sebagaimana sehingga dia tidak terlalu banyak, kemudian nanti kandungan proporsi dari zat aktif sama basisnya itu perlu diperhatikan karena pada dasarnya lemak coklat ini dia udah hancur gitu di dalam tubuh, jangan sampai dia dimasukkan supo, keluarnya supo lagi, itu kan bahaya. Kemudian basis lemak sintetik yang mengandung bahan padat yang banyak bersifat rapuh. Nah ini kemarin malah saya ya tadi pertanyaan saya itu kan ini kemarin itu kan kita sudah belajar basis supo. Nah itu salah satu basis yang dia itu mudah rapuh apabila dia itu disimpan dengan suhu yang drastis. Jadi misalkan setelah pembuatan kemudian dia langsung disimpan di freezer, itu basis yang paling mudah rapuh itu apa? Nggak bisa dengan pelonjakan suhu yang terlalu berlebihan, itu apa kemarin? Itu tadi basis lemak sintetik ya. Itu tadi ya saya mau pertanyaan itu soalnya kemarin kan mau sandingan. Nah, kemudian gimana ini Bu udah terlanjur rapuh kayak gitu. Suppositoria saya ini bisa ditambah castor oil,
disebut sebagai cutting plasticity. Cutting plasticity itu ya untuk melapisi gitu ya, melapisi sehingga dia itu tidak mudah rapuh. Selanjutnya volume kontraksi. Nah, ini mungkin bingung, kontraksi itu kontraksi apa sih? Nah, kontraksi volume. Jadi begini Bapak. Kalau kalian itu punya suppositoria, kemudian mau dimasukkan ke dalam cetakan, itu kira-kira kalau kalian mau itu enggak banyak atau kalian hanya pas di cetakannya itu kira-kira di ya, jadi kadang kalau kalian itu menuang suppositoria ke dalam alat, itu kalau volumenya itu kurang atau naik di atas itu kan volumenya naik volumenya agak pas gitu ya, semuanya. Oleh sebab itu ini makanya di sini ditulis ya, sering terjadi juga pada saat bagian terbuka cetakan. Pengatasannya dengan apa? Diatasi dengan penurunan hari berapa? Kalau pembagian suppositoria kira-kira dilebihkan berapa sampai berapa persen? Nah, selanjutnya nih ya, jadi suppositoria itu ternyata dia mudah terlikit. Itu karena ada ini autooksidasi atau dekomposisi sebagian lemak jenuh. Jadi ini kebanyakan terjadi saat kita menggunakan basis lemak. Saat kita menggunakan basis lemak itu perlu diwaspadai ya, karena itu sering terjadi autooksidasi, jadi oksidasi secara sendirinya karena basisnya itu sendiri. Nah, ini jadi autooksidasinya itu seperti apa sih Bu? Itu ternyata sebagian dari lemak jenuh itu jadi berasal lemak rendah dan spesies dari aldehid, keton atau asam jenuh, tidak jenuh menghasilkan bau yang tidak enak. Jadi dia itu ada ini BR-nya rendah, kemudian dia itu kayak berubah jadi ini aromatis gitu baunya ya, dari aldehid. Keton sudah pernah bau belum? Aldehid keton di dunia belum, nanti kecium gitu, jadi pokoknya baunya nggak enak ya. Lalu bagaimana kalau udah terjadi dibuka terus bau banget nih Bu, ini temen banget, ini harus gimana? Ya ternyata dia bisa diatasi dengan menggunakan antioksidan. Lalu antioksidannya yang seperti apa? Itu golongan fenol seperti propinol, kemudian beta-naftalbuminol. Selanjutnya, jadi yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suppositoria itu apa saja ya kira-kira? Yang pertama, hindari pemanasan yang berlebih. Jadi pemanasannya itu jangan langsung menggunakan kompor, tapi dia menggunakan water bath ya. Jadi jangan pemanasannya jangan berlebih. Kemudian cetakan dilubrikasi dengan bahan yang immiscible. Ingat ya, kalau kalian itu tadi dicontohkan apa? Dicontohkan apa? Ya. Saya malah di depan, saya kan sekali duduknya dulu di depan ya waktu kuliah. Kalau saya juga, soalnya biar ini aja kelihatan. Jadi saya pernah duduk gitu. Tapi ya maklum kalau bisa. Saya dulu malu banget, tapi sekarang saya merasa semangat ya dari pagi. Ya dari pagi, tahu nggak? Oh, tadi pagi sudah bekerja keras, misalkan jogging, kan agak kalau bagi saya jogging, atau apa boxing apa istilahnya, yaitu jadi ini ya, jadi kita kembali lagi ke laptop ya, kembali lagi ke sini. Baik. Jadi cetakan itu dilubrikasi dengan bahan yang immiscible. Jadi ingat ya, kalau kalian tadi apa contohnya yang untuk melapisi dari bagian cetakan biar dia mudah lepas dari cetakan apa? Lubrikan
bercampur dengan basis. Jangan sampai dia itu mempengaruhi basis, jadi nanti akan terjadi interaksi, jadi ini harus bisa. Selain itu pendinginan cetakan di freezer setelah supositoria yang membeku di suhu kanan. Jadi itu ya yang perlu diwaspadai supaya tidak terjadi kerapuhan yang pendinginan seperti itu. Jadi dia itu didiamkan dulu di suhu kanan, ya kan? Kalau nanti kita sudah buat, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Jadi nanti penyimpanannya nggak harus di freezer terus ya, bisa di suhu ruang, bisa di. Nah ini juga ada hal yang perlu diperhatikan pada saat penuakan. Jadi panaskan dengan suhu serendah mungkin. Bahan boba dicampur dengan sedikit lelehan basis, baru kemudian sisa basis mulai mengental dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah ini pengemasannya. Jadi pengemasannya itu bisa pakai ini. Dia harus tertutup rapat ya, seperti pada obat pada umumnya sih ya ini. Nanti pakai slide box atau kotak plastik. Nah sebelumnya dia ditutup dulu pakai aluminium foil. Nah ini labelin ya, labelinnya ini perlu diperhatikan, ada nama, jumlah bahan zat aktifnya apa. Jadi misalkan glukola isinya apa, glukola bisa kotil berapa gram. Nah ini ingat ada peringatan, jadi kalau kalian buat. Nah ini kemarin kalian buat etiket nggak waktu membuat supositoria? Kasih etiket ya. Nah ini ingat ya, sediaan tidak boleh ditambahkan. Kemudian tanggal bagiannya berapa, kondisi penyimpanan seperti apa. Nah, ingat kalau kita pakai basis oriental dan gelatin gliserin, dia penyimpanannya pada kertas bagian tengah aja. Kalau PGD dia seluruh. Ini kemarin PR kalian ya sebenarnya malah saya jawab sendiri ya. Penyimpanan supositoria pada suhu titik-titik ini jawabnya. Kalau PGD tahu di mana, gelatin gliserin di mana, PGD di mana. Ya, saya mau menerangkan sedikit ya ini meskipun sudah pernah dibahas, tapi nanti ini sering keluar waktu ujian soalnya ya. Waktu di OSCE juga ada gitu. Jadi ini saya mau menerangkan sedikit tentang quality control supositori. Jadi kontrol kualitas dari supositoria itu apa aja sih yang dilihat? Pertama itu ada appearance. Appearance itu adalah penampilan permukaan atau bentuk. Jadi kita nanti bisa lihat nih. Tapi secara appearance saja dari penampakannya aja. Salah satunya adalah peletakan. Peletakannya bisa dilihat. Meskipun nanti ada peraturan perasaan ada, tapi kalau peletakan ini kan hanya dilihat secara visual aja. Kemudian dari sebelah ini dilihat ini kira-kira kayaknya mungkin nih soalnya semuanya tercampur merata gitu, dalamnya seperti apa tadi ya temennya seperti apa dan warna-warnanya ini belenteng juga gitu ya. Jadi harusnya kan dia ini. Nah selanjutnya, nah ini keseragaman bobot. Nanti kalian cross check lagi di Farmakope ya. Ini saya cuma mau menerangkan secara ini aja. Berarti di sini atau di situ? Di situ. Ini saya ini. Nah ini kesini berarti. Ya tanda. Nanti saya kencangin ini. Jadi di dalam keseragaman bobot itu bisa kalian lihat nanti di Farmakope Indonesia di edisi ke-6 itu ada edisi berapa aja pasti ada ini keseragaman bobot supositoria. Nah pertama timbang dulu 20 supositoria sendiri-sendiri. Ini maksudnya jadi pertama, jadi kalau kalian OSCE begitu ya misalkan besok atau kalian ujian itu mana sudah pernah diterangkan atau belum? Belum. Itu ditimbang, jadi bilang ini Bu ini kan saya timbang 20 buah, sering banget gitu kalau Pak. Jadi kakak-kakak kelas kalian itu langsung melakukan pertimbangan biasanya. Padahal kan jelas ya step pertama timbang 20 semua sendiri-sendiri bilang aja nanti. Terus saya timbang ini ya 20, jadi biar tahu gitu pengujinya. Itu yang sering salah. Kemudian itu ditimbang sehingga nanti akan dapat W1, W2 sampai W20 gitu ya. Kemudian yang kedua apa itu? Timbang 20 suku bersama. Nah nanti akan didapat W20.
nanti kalian hitung dulu ininya persen penyimpangan. Penyimpangan ini cara hitungnya bagaimana? B1 B total kalau balik ya kata lagi ya nanti dicari ya. Pokoknya nanti akan ketemu gue penyimpangan itu berapa persen. Nah setelah itu ditulis hitung rata-rata gue 20. Nah itu maksudnya hitung rata-rata gue 20 itu dari yang kalian hitung dibagi 20 itu dikurangi sama ini W total W total itu nanti kan semuanya ya, terus kemudian dibagi 20 ketemu W rata-rata. Jadi W rata-rata dikurangi W1 dibagi W1 itu kali 100% ketemu penyimpangannya. Setelah itu dihitung kira-kira kalau dia itu tidak lebih dari 2 suku-sukunya yang berbeda dari berat rata-ratanya ya, nanti setelah dihitung satu-satu tadi itu lebih dari 5%. Kalau ada 2 itu dia tidak diterima apa enggak itu? Tidak ya. Atau dia itu berbeda rata-rata lebih dari 10%. Ini saya kasih ini aja. Ada 3 kasus itu nanti ini misalkan di sini 5,5%. Ini dihitung dari yang tadi ya, persen penyimpangan kurang rata-rata, persen yang satu-satu ini dikurangi rata-rata dibagi ininya yang rata-ratanya dan sebagainya. Ini kemudian ini semuanya 4 ya, 4%. Kalau yang ini dia kasih yang zoomnya ya. Iya ya, zoomnya mati ya. Yang zoomnya mati tidak ya? Enggak ya? Tidak kan? Kelihatan kasihan banget, kayak mana? Oh, dideketin aja sih. Nah, terus kemudian di sini ada 12%. Jadi gini, untuk kasus yang satu dia itu W1 itu 5,5, yang lainnya 4% semua. Yang kasus kedua itu ada 6%, kemudian yang kedua ada 11%, yang lainnya itu 4% semua. Gitu ya. Oh ya, mati. Nah, untuk yang kasus ketiga itu W1-nya 12%, yang lainnya 4 semua. Yang ini diterima apa enggak? Berdasarkan persyaratan. Yang pertama, nih, mana sih yang enggak masuk? Yang ini ya, karena dia harus 5%. Kalau berdasarkan persyaratan yang tadi ya, persyaratannya tadi itu tertulis begini. Tunggu ya. Persyaratan tadi itu tertulis tidak boleh lebih dari 2, yang dia itu lebih dari 5%, dan tidak boleh ada satupun yang lebih dari 10%. Nah, berarti ini diterima nggak yang pertama? Karena yang lebih dari 1% hanya, dari 5% hanya 1 ya. Oke, terus kalau yang ini diterima tidak? Karena oke, ada ini ya. Jadi ada 2 ya. Nah, terus kalau ini kenapa? Tapi kan ini harusnya kalau ini jelas 2 nggak masuk ya, karena yang ini lebih dari 5, yang ini lebih dari 10. Nah, kalau yang ini, tapi kan di situ
5% 2. Ya, karena dia lebih dari 10 ada 1. Oke, berarti ini tidak, ini ya itu ya. Sudah paham kan? Jadi jangan bingung, itu soalnya kebanyakan kakak kelas kalian itu yang ini bilangnya tidak masuk. Karena apa? Nah itu kan ada itu Bu yang menyimpang padahal hanya 1. Kalau yang ini dia itu kan ada 2 jelas ya. Nah, yang ini itu kadang mereka mikirnya ini masuk ya. Itu karena lah kan cuma 1 Bu yang menyimpang. Oke, yang menyimpang hanya 1 tapi dia lebih dari berapa? Padahal di sini jelas ya, tidak ada satupun suppositoria yang dia itu berbeda dengan rata-rata lebih dari 10%. Ya. Tapi sebenarnya di sini itu kalau mati itu sebentar. Nanti yang di rumah nanti bisa yang dipakai. Nah, belum lagi. Nah ini ada lagi ya. Jadi kontrol kualitas yang selanjutnya selain keseragaman buat kita juga mengecek tes jarak cara ya. Tes jarak cara atau tes. Belum ya? Proses. Tes jarak cara ini kalau integritas itu mirip dengan waktu hancur tablet. Pernah pakai alat yang waktu hancur tablet? Integrating aparatus? Ingat? Ya, ingat ya. Jadi ada alat, ada tabung gitu kan ya, ada tabung. Terus nanti ini kedua gitu ya. Di sini ada mediumnya. Nanti kan naik turun ya dia. Dinaik turunkan sampai suponya itu dia semuanya habis. Gitu. Ini mirip dengan tablet. Dia pakainya yang supo yang khusus. Tapi alatnya sama. Mirip dengan yang tablet. Disintegrating aparatus ini. Nah, selanjutnya adalah liquefaction atau penelitian, ya ini penelitian saya biasanya. Nah ini mengukur suppositoria menjadi lunak dalam kondisi in vitro 30 derajat Celcius. Alat yang digunakan adalah YouTube ya, YouTube filmnya memang itu dan salah. Jadi alatnya itu seperti ini. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Nanti suppositorianya dia diletakkan di sini, ini di sini. Kemudian nanti ada medium dialirkan medium air, medium air juga. Nah, nanti bukan dilihat itu kira-kira dia akan melunak sampai kapan, waktunya kapan. Nah, saya tuh kemarin mencari ini sih, kita dilihat belum ada ya. Mencari videonya, tapi saya belum bisa kalau kita share biar kalian ada. Selanjutnya adalah breathing test. Nah, breathing test ini sering banget keluar waktu ujian. Nanti kalau ini sebenarnya lebih enak kalau kita belajar langsung kasus ya. Tapi kayaknya kalau yang semester 1 nanti kita saya diskusikan apakah ini sudah dikeluarkan di soal atau belum. Jadi kalau untuk breathing test ini nanti ada alatnya itu seperti ini. Dan nanti suppositorianya nanti suppositorianya itu diletakkan di sini.
Jadi jangan keliru ya, nanti ada pasal banyak itu di atas yang diamkan kalau suppository yang rental jadi kan ujungnya ada yang bulat ya. Ini kita di sini dipasang di posisinya agak lurus pas di sini. Nah kemudian nanti ada pemberat, Mas. Nanti silahkan dicari di farmakope ya, ini sudah lengkap. Jadi pemberatnya ini saya pakai ini sekitar 600 gram ya pertama. Jadi untuk pertama kali 600 gram, nah ini jangan lupa menghidupkan sabun. Jadi nanti dimasukkan ke sini, itu terus dihidupkan sabun. Terus kalau sudah lepas berapa menit, begitu 1 menit, nanti setiap 1 menit dia dikasih pemberat lagi. Pemberatnya itu 100 gram, 100 gram sampai perlu dihubungi. Kalau itu belum juga kata. Kalau dia sudah kata, ya udah berarti itu kekerasannya hanya sampai di situ. Tapi di situ ada ketentuannya, Mas. Silakan dicari lagi ya. Jadi ketentuannya itu ada yang jadi kan setiap 100 menit kan ditambah kembali 100. Nah, misalkan di suppositoria ini kan harus di sabun nih. Nanti kalau misalkan pas ditambah berat 100, kemudian dia itu nggak sama hanya 40 detik atau 60 detik baru hancur. Selama 1 menit kan 1 menit 60 kan. Kalau kurang dari 10 detik nanti dihitungnya 100 sampai berapa diawetkan. Kemudian kalau misalkan nanti dia itu 40 detik dia dihitungnya separuh, kemudian lebih dari 40 detik dia dihitungnya 1, itu ada semua di farmakope ya. Jadi silakan dilihat nanti. Kebayang ya? Kebayang? Nah ini suppositoriannya kan bentuknya seperti ini ya, misalnya untuk mencapai suppositorian benar. Nah ini yang ini ya. Tapi kan dikasihkan adalah kalau yang bulat itu yang kotak itu ya yang ini. Nanti dipasang tegak lurus. Nah kalau dia itu dikasih beban kan beratnya kan makin turun tuh ya ininya besinya ini makin mendorong ke bawah sehingga dia kan bertekanan gitu kan. Tekanannya begini terus lama-lama kan nah, lalu pertanyaannya ini yang sering ditanyakan ya oleh mahasiswa ini yang kritis-kritis bisa. Bu, lalu kapan dihentikan? Nanti ini jangan khawatir ya, kalian akan dapat artikel ATSCSP, nanti akan jauh lebih jelas lagi. Juga menghadapi alatnya langsung juga, jadi nggak awam. Itu kira-kira kalau dia udah patah sepenuhnya atau hanya ini patah bawahnya atasnya itu apakah sudah dikatakan patah? Apakah sudah dikatakan mungkin dihentikan di kekerasannya hanya sedikit, misalkan hanya 700 gram. Itu sebenarnya ada dua pendapat yang masalah itu kan seperti meskipun dia kuantitatif ya bisa terhitung, tapi dia juga kualitatif karena dia deskripsi hanya dilihat secara visual. Nah itu ada dua pendapat. Jadi menurut sebagian orang itu kalau dia udah gerinda begitu, jadi pecah sedikit di pipinya begitu ya, dengan penambahan berat tertentu itu sudah dikatakan dia rusak. Karena kan suppositoria nggak bisa ya kalau dia dipakai kalau dia nggak utuh gitu. Nah ada juga yang bilang harus patah sepenuhnya. Karena kalau itu kan hanya harus sedikit ya. Bisa kalau itu aja. Jadi kalau udah rusak sedikit itu ditulis dulu ya. Nanti kalau sudah patah semua juga ditulis lagi. Tapi sebenarnya dua-duanya itu benar ya, hanya masalah pendapat aja. Nah, asalkan ya suppositorianya itu bukan begini loh, ya kan kadang gitu ya, udah kena beban terus dia itu kayak tergeliyer apa ya namanya licin kan dia, jadi kayak begini ya. Itu tapi dia harus bukan hanya miring gitu ya, miring itu belum dikatakan rasanya ini
ya masih dulu ya. Ini ada video saya kasih sebenarnya. Gampang ini kalau bisa pakainya ya waktu kalian pakai. Nah, kalian perlu tahu dulu dengan mereka yang harus diperhatikan saat positoria itu dipakai dibuat terus diuji itu apa yang perlu diuji ini saja sih yang perlu kalian tahu dulu tapi prakteknya bisa lakukan. Selanjutnya kontrol kualitas yang perlu diperhatikan dalam positoria itu adalah uji disolusi. Nah ini mirip dengan uji disolusi tablet sudah pernah. Itu mirip ya. Jadi sama nanti mereka akan itu 600 mili, kemudian nanti dia dimasukkan ke dalam sini, terus ada pedarnya, ada sabunnya yang sudah dimasukkan, dan sampai di dalam sepertinya itu dia bisa ya, terus ya, yang diambil itu loh pakai orangnya satu diuji. Selanjutnya yang terakhir adalah uji stabilitas suhu. Jadi pada dasarnya untuk lemak coklat atau basis lemak dalam penyimpanannya itu dapat terbentuk seperti sabun putih ya pada permukaan. Jadi kalau kalian lihat kalian mungkin lihat begitu ya yang udah lama pernah dibikin kalian kemudian disimpan dengan begitu ya disimpan lama itu lama-lama ini warnanya jadi nggak kemudian lagi, itu ternyata memang lemak coklat ini dalam penyimpanannya sendiri, dia disimpan sendiri itu dia bisa menyebabkan dia itu berbentuk seperti sabun putih pada permukaan. Oleh sebab itu diatasi dengan apa? Supaya tetap seragam di suhu yang dingin. Makanya tadi kan di awal tadi untuk penyimpanan Victoria kalau basis lemak di mana? Itu salah satunya untuk menjaga agar tidak terjadi ketidakhomogenitasan penyimpangan yang ada. Selanjutnya, suhu dari lemak coklat semakin keras dalam penyimpanannya karena terjadi transisi menjadi kristal yang stabil. Jadi kalau transisi kalian yang dia basis lemak itu kalau bisa sih ya jangan ini lama-lama dipakai di ini yang disimpannya ya. Nanti kadang itu kalau penyimpanannya nggak pas suhunya dan penyimpanannya salah sebenarnya jadi transisi sehingga dia membentuk kristal. Nah selanjutnya adalah stabilitas sendiri dan apabila suhu disimpan pada suhu tinggi di bawah tekanan setelah proses dan setelah proses produksi pada dasarnya akan jadi begini untuk penyimpanan suppositoria khususnya enggak sih untuk semua suppositoria ya untuk semua suppositoria itu sebaiknya dia disimpan tidak lebih dari suhu titik level dari si basis yang digunakan. Jadi misalkan menggunakan basis lemak yaitu titik level dari kalau misalkan 38 Celsius 38 derajat Celsius. Jadi penyimpanannya jangan lebih dari 38 derajat Celsius tapi dia kurang dari karena apa menjaga agar proses kadaluarsanya tidak berjalan jadi dia lebih stabil gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ya, ada yang mau ditanyakan? Wah, kan belum ada yang tanya. Sudah selesai ini? Lagi yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Baik, ini nanti saya kirim gambarnya kan? Saya plus jadi ada 3 ya materinya 1 sabang 2 suppositoria 1 nanti hanya untuk belajar aja yang beda tapi nanti siap-siap aja sih kalau tiba-tiba nanti ini ya dikeluarkan ya. Terus ada yang mau tanya nggak ini sebelum buka akhir
mungkin gabungan aja ya nanti ya antara kuliah ganda dan uraian nanti biar kalian bisa itulah. Jadi belum ada yang ditanyakan ya. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sekaligus saya juga mau ini ya. Kan kita kuliah dengan saya 3 kali pertemuan ya. Meskipun nanti akan ketemu lagi waktu sesi tugas mandiri, tugas barengan. Nanti ada saya, Budina, Pak Linda akan bareng-bareng memberikan ini tugas itu supaya kalian ini lebih paham gitu. Dan ini karena ini adalah terakhir ya saya memberikan kuliah tatap muka seperti ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama dalam pengajaran ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan besok boleh ya silakan. Misalkan masih ada kayaknya saya masih galau ini boleh. Asalkan tidak pas hari ujian. Saat ujian jangan bilang saya nomor 1 apa gitu jangan saya boleh ditanya. Baik, saya akhiri. Terima kasih sekali atas perhatian dan partisipasi kalian semua dalam kuliah selama 3 kali pertemuan ini. Bila kita kembali ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.